Saudara, Iran resmi mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz akibat tuduhan pelanggaran nota kesepahaman perdamaian sementara oleh pihak Amerika Serikat dan Israel. This is Sepah Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the current of the Yemen and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Komando Militer Utama Iran, mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada hari Sabtu waktu setempat dengan alasan pelanggaran AS terhadap nota kesepahaman perdamaian yang baru ditandatangani dan pelanggaran gencatan senjata Israel di Lebanon Selatan. Iran menilai Amerika Serikat gagal menegakkan pasal 1 dari MOU yang baru ditandatangani, terutama dalam menjamin penghentian operasi militer di seluruh front konflik. Sementara itu, saudara, Komando Pusat AS CENTCOM menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak dikendalikan oleh Iran dan pelayaran internasional tetap berjalan aman. Jet tempur Israel, saudara, kembali membombardir wilayah Lebanon Selatan hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata diumumkan. Gempuran udara Israel ke Lebanon Selatan ini merupakan alasan utama dari Iran kembali menutup Selat Hormuz. Pelanggaran gencatan senjata ini terjadi ketika perwakilan Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan bertemu di Swiss untuk membahas nota kesepahaman perdamaian regional. Israel terus gempur Lebanon saat gencatan senjata diumumkan. Sementara itu, saudara, jumlah korban tewas yang terjadi akibat serangan Israel ke Lebanon bertambah ataupun totalnya adalah 4.000 korban tewas, saudara. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan jumlah korban tewas dalam perang terbaru antara Israel dan Hizbullah kini telah melampaui 4.000 jiwa. Angka terbaru ini muncul setelah serangan udara Israel di desa Kanrait yang menewaskan 7 orang dan melukai 13 lainnya. Sebelumnya, saudara, pada hari Sabtu waktu setempat, serangan Israel di Lebanon Selatan menewaskan sedikitnya 7 orang. Beberapa jam setelah muncul laporan tentang kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, saudara, negosiator Iran tiba di Swiss untuk membahas perjanjian penghentian perang sesaat setelah Teheran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon. Iran menegaskan negosiasi final akan dimulai hanya setelah komitmen penghentian pertempuran dipenuhi. Mengancam pembatalan seluruh nota kesepahaman, di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz adalah respons langsung atas kegagalan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik di semua lini. Pihak Iran pun menegaskan jika syarat tersebut diabaikan, maka seluruh nota kesepahaman yang telah dirancang terancam batal sepenuhnya. Iran juga berkali-kali menegaskan Lebanon menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست. Sementara itu, saudara, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan situasi di Lebanon mulai tenang dan membaik di bawah pengelolaan Menteri Luar Negerinya, terlepas dari narasi pemberitaan utama soal saling serang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Fokus Amerika Serikat adalah memastikan keamanan bagi Israel dan Lebanon serta menjaga stabilitas kawasan tersebut secara menyeluruh. J.D. Vance menyoroti tantangan memutus siklus saling balas tembakan layaknya masalah ayam dan telur. Fokus utamanya adalah menghentikan kontak senjata dalam waktu cukup lama untuk mewujudkan gencatan senjata yang berkelanjutan.
Marco and the entire team have been active in what's going on in Lebanon and pushing headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continue to manage to ensure that Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, is to make the region safe and secure. The big problem is that you have somebody will do and then somebody will respond, and you kind of have a chicken neck problem where you just got to stop the street for long enough and get the fire to hold. That's what we're going to try to do. People are looking at it, and things have gotten better. Saudara, pertemuan di Swiss antara Amerika Serikat dan Iran bukan lagi sekadar diplomasi biasa, melainkan ujian berat bagi komitmen kedua negara. Pertanyaannya, dapatkah AS dan juga Iran mencapai titik temu di saat agresi Israel di Lebanon yang terus memicu Teheran untuk menarik diri dari kesepakatan? Kita bahas bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Ghazali, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yaser. Saya ke Bang Pizarro dulu. Kalau Bang Pizarro melihat ini seperti apa? Karena kita lihat kedua belah pihak ini negosiatornya sudah tiba di Swiss untuk diplomasi. Akan sealot apa negosiasi yang terjadi di saat Israel yang masih terus melakukan penyerangan ke Lebanon, dan Iran pun akhirnya mengambil sikap untuk menutup kembali Selat Hormuz? Iya, Mas Yasir, ya, seperti udah banyak kita duga dan prediksi ya, bahwa gencatan antara Amerika Serikat dengan Iran ini gencatan senjata yang sangat rapuh, yang akan sangat sulit untuk menuju perdamaian yang permanen di wilayah kawasan Timur Tengah ya. Karena kalau kita lihat dari poin-poin yang sudah disepakati oleh mereka, memang yang paling berat itu di poin pertamanya ya. Makanya ini kemudian kita mengetahui di poin pertama bahwa harus Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan berbagai macam operasi militer yang ada di wilayah Lebanon dan harus menghargai teritorial Lebanon. Menurut saya ini masih multitafsir, Mas Yasir. Pertama, tidak ada secara spesifik, diktum spesifik, Israel itu harus mundur dari wilayah Lebanon. Yang celah ini kemudian dimanfaatkan Israel untuk terus melakukan serangan kepada Lebanon. Bagi Teheran, itu penghargaan terhadap teritorial Lebanon sudah termasuk bagian dari upaya Israel keluar dari Lebanon. Tapi bagi Netanyahu, dia memanfaatkan celah ini bahwa tidak ada secara detail mereka harus keluar dari wilayah Lebanon. Seperti itu. Israel, kesepakatan gencatan senjata yang poinnya aja jelas, itu aja dilanggar terus, Mas Yasser. Di Gaza, kesepakatan jelas tuh dia harus mundur, itu termaktub secara spesifik, itu pun dia tidak mundur, dia bahkan menambah ekspansi dia kepada wilayah Gaza, apalagi ini yang multitafsir seperti itu. Ini yang menurut saya sekarang kedua belah pihak antara Amerika Serikat dan Iran sudah ada di wilayah Swiss yang tadinya akan membahas secara detail, Mas Yasir. Kemungkinan ini yang lebih akan dibahas prioritas utamanya ialah masalah Lebanon. Iran pasti akan memastikan Amerika Serikat untuk mematuhi kesepakatan terlebih dahulu, karena serangan Israel kepada wilayah Lebanon dianggap oleh Teheran itu pelanggaran terhadap komitmen mereka untuk menghentikan segala macam front yang ada di Lebanon seperti itu. Jadi sebelum masuk nanti kepada teknis masalah nuklir, masalah uranium, masalah Hormuz, menurut saya ini akan menjadi titik panas. Dan jangan lupa problematikanya, delegasi Iran yang datang kepada wilayah Lebanon ini udah mendapatkan titipan pesan dari Mujtaba Khomeini, dari faksi RGC, bahwa mereka tidak boleh tunduk dan lemah di hadapan Amerika Serikat. Harus dipastikan Israel tidak boleh melakukan serangan pada wilayah Lebanon, karena pasca gencatan senjata itu diteken, Mas Yasir, pada Kamis lalu, itu bahkan bukan hanya serangan, tetapi sudah banyak warga Lebanon yang itu kemudian tewas, gugur akibat serangan yang terus dilakukan oleh Israel. Berarti tidak ada tawar-menawar ya soal poin terkait dengan tidak adanya lagi penyerangan di Lebanon. Ini menjadi salah satu poin dalam negosiasi yang tidak bisa ditawar-menawar oleh Iran, oleh Amerika Serikat. Kalau dari Mbak Cempaka sendiri melihatnya seperti apa kalau seandainya Iran kekeh dengan posisi Lebanon yang tidak boleh diserang begitu? Langkah yang diambil oleh Amerika Serikat seperti apa? Di tengah bisa dikatakan banyak pengamat yang bilang bahwa Israel ini seperti duri dalam daging di Amerika Serikat. Saya lihat bahwa memang saat ini Iran juga memperlakukan Selat Hormuz sebagai bagian dari automatic trigger atau pemantik atau pelatuk otomatis begitu ya, Mas, yang artinya sekali Israel ini melanggar salah satu poin, yaitu terkait dengan klausul pertama tadi disampaikan oleh Mas Pizarro terkait penghentian permusuhan di semua front termasuk di Lebanon, ini langsung ditutup
kembali oleh Iran begitu. Nah, menurut saya ada beberapa poin, Mas. Ketika kita lihat secara diplomatis dari sisi G Defense maupun dari Trump sendiri sudah sangat keras secara diplomatis pada Israel maupun secara personal pada Bibi Netanyahu begitu ya. Berapa kali disampaikan bahwa you are on your own, kamu sendiri kalau tetap menyerang Lebanon, itu yang pertama. Yang kedua adalah G Defense bahkan menyatakan bahwa saat ini sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel hanyalah Amerika Serikat. Maka jika Israel sendiri tidak berkooperasi pada Amerika Serikat, maka tentu saja Israel akan semakin terkucilkan di geopolitik Timur Tengah. Nah, di sisi lain, Mas, kalau tadi ditanyakan apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat, kita harus tahu bahwa sejak tahun 2008 ada perjanjian yang mengikat Amerika Serikat untuk mendukung dan memprioritaskan bantuan ke Israel yang memang Pentagon pun memiliki angka yang cukup besar, bahkan bantuan prioritas dari Amerika Serikat ke Israel ini sudah dikomplain begitu ya oleh negara-negara sekutu lainnya Amerika Serikat seperti Jerman dan Jepang yang menyatakan bahwa mengapa Israel memiliki porsi prioritas begitu. Nah, jika kita melihat bagaimana berulang kali bahkan sudah diadres atau disampaikan secara personal oleh G Defense pada nama-nama kabinet yang berada di Israel yang tentu masih ingin melakukan eskalasi di Lebanon, menurut saya jika Amerika Serikat memutuskan, terlebih jika disetujui oleh Kongres untuk menarik atau menahan bantuan dukungan ke militer Israel, ini tentu akan berdampak sangat besar bagi Israel sendiri dan tentu akan bersifat kontraproduktif pada serangan atau operasi yang bisa dilakukan oleh Israel di domestik maupun ke front-front yang selama ini dibuka. Karena menurut saya ini bantuan dari Amerika Serikat pada pendanaan atau anggaran militer Israel itu sangat besar, Mas, jumlahnya dan juga dampaknya. Jadi jika eskalasi ini tidak hanya bersifat diplomatis, tidak hanya bersifat peringatan, maka anggaran milik operasional militer Israel ini juga akan terpengaruh, Mas Yaser. Oke, karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya negosiasi antara kedua belah pihak di Swiss ini kan bisa kita katakan bisa membawa angin segar menuju ke perdamaian. Tapi lagi-lagi Israel bisa dikatakan sebagai ancaman dalam negosiasi ini. Menurut Bang Pizarro sendiri, ini kan sering kita bahas bahwa Israel yang sulit dikendalikan sekarang atau Israel yang memang punya agenda sendiri karena ingin menguasai Lebanon. Kepentingan apa akhirnya membuat Israel ini bisa tunduk terhadap Amerika Serikat yang memang saat ini tengah bernegosiasi dengan Iran? Ya, mungkin satu-satunya alasan bagi Israel untuk mau mengikuti apa kata Trump, mereka masih menganggap Trump, Amerika Serikat itu sekutu yang paling dekat bagi mereka, sekutu ideologis bagi mereka, dan sekutu strategis dari mereka. Karena betul ya, bahwa seperti kata G Defense, Mas Yasir ya, Israel itu nggak punya pilihan, teman Anda tidak punya teman di Timur Tengah. Bahkan sekarang upaya normalisasi yang dilakukan Amerika Serikat agar Israel berdamai, bersahabat dengan negara Timur Tengah, itu kan sekarang deadlock. Hampir tidak berjalan itu, Mas Yasir, pasca genosida Gaza 2023 itu tidak berjalan. Tetapi kemudian Israel ini tidak bisa juga tunduk 100% terhadap Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal Amerika Serikatnya, Mas Yasir, tapi ini masa depan pertaruhan keamanan Israel di Timur Tengah. Jangan lupa, Israel itu punya doktrin keamanan regional. Saya melihat ya, ini saya membaca psikologisnya Netanyahu ya. Kenapa dia tidak mau mundur dari Lebanon? Karena kalau dia mundur dari Lebanon, dia juga harus mundur dari Gaza. Dia juga harus mundur dari Suriah. Itu akan menimbulkan efek berantai yang kemudian menggambarkan Israel itu menjadi lemah. Dan Netanyahu tidak menjadi populer lagi. Sekarang saja di Mas Yasir, di internal Israel, 61% warga Israel tidak mau Netanyahu kembali maju dalam pemilu Oktober 2026 ini. Itu kan membuktikan bahwa skenario keamanan, invasi militer Israel itu dianggap gagal dari publik mereka sendiri. Itulah kemudian kenapa Netanyahu tetap kemungkinan dia melokalisir serangan. Dia masih ada di Lebanon, tetapi sudah tidak lagi melakukan serangan kepada Beirut. Kalau sekarang aja kalau kita lihat kan, serangan dia tuh kepada Nabatiyeh dan Tire. Itu memang wilayah yang berbatasan dari blue line-nya PBB itu. Jadi dia lebih pada melokalisir serangan, tidak lagi bombardir serangan di mana-mana. Seperti apa ya? Itu dalam upaya menghargai negosiasi yang sedang dilakukan Amerika dengan Iran. Tapi jika mereka disuruh mundur, berhenti serangan, menurut saya mustahil, Mas Yasir. Kan itu tadi, dia punya doktrin keamanan kawasan. Kalau dia mundur dari Lebanon, dia maka juga harus dituntut mundur dari Gaza, dituntut mundur dari Suriah, yang itu akan melemahkan mereka. Jadi skenarionya menurut saya intensitasnya berkurang, tetapi tidak benar-benar hilang. Dan Israel, saya yakin tidak akan pernah mau mundur dari wilayah Lebanon. Kalau tidak akan pernah mundur dari Lebanon, sementara itu Iran kekeh
menyatakan bahwa poin 1 adalah tidak ada lagi konflik yang terjadi di Lebanon. Lantas apa yang akhirnya nanti menjadi titik temu dalam negosiasi yang tengah akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita semua dan akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mbak Cempaka, Mbak Fauzia melihatnya seperti apa? Karena kalau kita breakdown terkait dengan bagaimana kepentingan dari masing-masing negara, Iran sendiri akhirnya mengambil langkah tegas dengan kembali menutup Selat Hormuz sebagai bentuk ancaman, bisa dikatakan seperti itu, kepada Amerika Serikat yang tidak memenuhi komitmennya pada poin 1, yaitu tidak ada konflik yang terjadi. Nah, melihat kondisi seperti ini dalam pertemuan ataupun negosiasi yang dilaksanakan di Swiss nanti akan seperti apa posisi Iran nanti? Tentu Mas Yaser, kita tahu bahwa analis sepakat bahwa dua kondisi terhadap negosiasi ini, yakni negosiasi ini memang peace deal atau kesepakatan ini memang rapuh, dan yang kedua adalah bahwa belum ada trust sebenarnya meskipun telah ditandatangani peace deal tersebut secara poin-poin peace deal itu secara daring begitu ya oleh kedua belah pihak. Nah, namun dalam konteks ini Mas, ketika kita bicara titik mana yang akan bertemu begitu ya, saya rasa ada dua titik yang paling titik garis merah yang memang oleh JD Vance maupun oleh Bagheri dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran disampaikan begitu, bahwa terkait dengan poin tentang struktur utama adalah terkait dengan Lebanon. Nah, ini adalah karena ditaruh sebagai klausul Memorandum of Understanding yang pertama, dan yang kedua adalah merupakan backbone atau merupakan punggung gitu ya, yang dimana menyangga negosiasi ini di poin-poin yang lain begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah poin terkait dengan negosiasi Hormuz. Nah, ini juga yang menurut saya saat ini masih, ketika kita tahu bahwa saat ini delegasi Iran berangkat di saat yang sama IRGC pun menutup kembali Selat Hormuz, yang artinya masih menjadikan Hormuz ini buka tutupnya ini masih menjadi poin konsesi Mas, yang mekanismenya baik terkait, kita tahu bahwa ada dua versi mekanisme yang belum konkret. Dari Amerika Serikat menyatakan tidak akan diberikan angka toll fee begitu, sedangkan dari pihak Iran menyatakan bahwa angka tol yang gratis ini hanya selama 60 hari, di mana pasca 60 hari akan ada mekanisme baru untuk mengatur Selat Hormuz. Nah, ini dua poin yang menurut saya sangat signifikan dalam mencari bagaimana nantinya titik temu di antara kedua belah pihak, Mas Yaser. Oke, kalau dari Bang Pizarro, pertanyaannya seperti ini. Kalau sederhananya kan kita melihat bahwa Iran meminta agar Lebanon tidak diusik lagi ataupun tidak diserang lagi oleh Israel begitu. Sederhananya AS tinggal mengontrol Israel sehingga Israel tidak melakukan penyerangan, perjanjian selesai, kesepakatan damai pun tercapai begitu. Tapi tidak semudah itu ternyata. Apakah Amerika Serikat ini masih punya power begitu untuk mengendalikan Israel secara sepenuhnya sehingga bisa menemukan perjanjian, titik temu perjanjian dengan Iran? Iya, itu akan sangat bergantung Mas Yasir sejauh mana langkah konkret yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Menurut saya tekanan, ucapan, statement itu tidak akan pernah mengubah tapal batas politik luar negeri Israel untuk melakukan pencaplokan dan pendudukan kepada wilayah Timur Tengah. Ada dua faktor menurut saya yang membuat Israel nanti akan kemudian tunduk pada Amerika Serikat. Yang pertama ialah sejauh mana Amerika Serikat mau memotong bantuan militer dia kepada Israel. Israel sekarang masih Yasir, kenapa dia masih eksis, kenapa dia masih melakukan invasi? Sederhana tadi disebut oleh Bu Cempaka, dari 2008 dia masih mendapatkan funding yang sangat besar dari Amerika Serikat. Bahkan apapun yang diinginkan oleh Netanyahu di eranya Donald Trump itu kan diberikan gitu. Pertanyaannya lah, apakah Washington mau memotong dana militer dia kepada Israel? Selama itu tidak dipotong, menurut saya akan terus seperti ini. Yang kedua, apakah Washington juga mau melakukan pemotongan bantuan keuangan kepada Israel? Jangan lupa Mas Yasir, Israel itu bisa eksis, dia bisa bernapas karena ada napas buatan yang diberikan oleh Amerika Serikat dengan kucuran militer, dana militer, kucuran keuangan dan sebagainya. Maka menurut saya akan bergantung pada dua hal ini. Kalau tindakan dua hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat, maka menurut saya Israel itu tidak punya pilihan dia untuk kemudian tunduk. Walaupun namanya juga Israel, dia anak yang nakal, yang liar, dia pasti akan berupaya terus melakukan serangan-serangan. Tetapi Amerika bisa menurunkan intensitas serangan yang dilakukan oleh Israel. Itu yang menjadi kuncinya. Apakah ini mau? Karena kalau tidak dilakukan, menurut saya eskalasinya Mas Yasir, ini akan kembali memanas.
Iran udah mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan aliansi-aliansi kami di Timur Tengah dari belakang. Artinya apa? Dia masih terus mau melakukan penutupan Perlis Hormuz, melakukan peperangan kalau memang aliansi terus diserang. Ini kan buktinya Selat Hormuz ditutup. Oke. Ini kan pesan bahwa Iran, Hizbullah dan lain sebagainya itu tidak bisa dipisahkan. Dia menjadi salah satu benteng keamanan Iran yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, ini menurut saya akan menjadi panas, akan kembali menjadi eskalasi menjadi tinggi kalau kemudian masalah Israel ini tidak dipisahkan dan jalannya ialah memotong bantuan militer dan memotong bantuan keuangan kepada Israel. Ini yang menjadi Ini yang menurut Anda bisa dilakukan oleh Iran untuk mengunci ataupun mengontrol Israel. Tapi di sisi lain, seperti yang tadi dilihat bahwa sebenarnya Israel sendiri ini seperti anak nakal, begitu sulit dikendalikan, terus melakukan serangan di Lebanon. Dari Anda sendiri terakhir ke Mbak Fauzia, meskipun ini bisa dikatakan negosiasi rapuh, tapi tentu saja kita berharap ada poin-poin yang bisa didapatkan dalam negosiasi ini. Menurut Anda apa yang setidaknya bisa disepakati oleh keduanya? Satu adalah yang tentu saja kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan mediator, Mas, antara Iran, maksud saya Lebanon dan Israel. Nah, ketika Amerika Serikat menjadi mediator ini, tentunya Amerika Serikat harus menunjukkan kredibilitas. Tidak hanya menjadi mediator lalu membiarkan saja ketika satu belah pihak, yaitu dalam konteks ini Israel, menyerang Nabatiyah, menyerang Tigray, begitu. Dan ini tentu saja sebagai mediator harus seperti Pakistan misalnya, begitu ya, secara aktif melakukan tekanan terhadap dua belah pihak, tidak hanya memberikan keleluasaan pada Israel ketika dia melakukan serangan, terlebih tadi seperti informasi yang disampaikan di VT sebelumnya, bahkan sampai secara kumulatif sudah sampai 4.000 orang korbannya di Lebanon saja. Nah, ini tentu yang pertama terkait dengan hal tersebut, dan yang kedua adalah poin terkait penekanan yang sifatnya tidak hanya diplomatis terhadap Israel jika dia melanggar, karena bagaimanapun negara yang menjadi mediator adalah Amerika Serikat. Sehingga tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat. Satu, pengurangan anggaran. Namun memang anggaran ini sifatnya tergantung Kongres, Mas. Di mana lobby-lobby Yahudi sendiri, lobby-lobby Zionis masih ada yang masih sangat kental begitu ya di dalam Kongres Amerika Serikat, itu sangat tidak mudah. Namun yang kedua, kita tahu bahwa bagaimana bantuan yang sifatnya penjualan senjata dan penjualan alutsista lain dari Amerika Serikat dan Israel ini sudah diprioritaskan, dan hal ini yang mungkin masih bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, yang artinya Pentagon bisa mengurangi bantuan yang sifatnya adalah penjualan senjata terbaru dan maupun misil dan lain sebagainya terhadap Israel, yang tentu tidak perlu secara lebih rumit ditentukan oleh Kongres. Itu poin kedua, Mas. Jadi poin ketiga adalah tentu tekanan dalam negeri sendiri terhadap Amerika Serikat. Banyak yang sudah menyatakan terkait dengan putting America first, not Israel first. Nah, ini sebenarnya poin yang menurut saya bisa menjadi justifikasi untuk Amerika Serikat menekan lebih besar pada Israel, karena dalam konteks ini Amerika Serikat sebagai mediator punya kewajiban begitu ya untuk menentukan dan memastikan bahwa Israel dan Lebanon ini menegakkan gencatan senjata yang dilakukan oleh mereka berdua begitu. Jadi dalam konteks ini menurut saya ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Israel ini mematuhi gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Mas Yasser. Oke, kalau dari Bang Pizarro sendiri ada pandangan yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau seandainya Iran sedikit melunak soal Lebanon, soal Hizbullah, sebenarnya kesepakatan ini bisa tercapai. Tapi menurut Anda apakah ini juga akan diambil oleh Iran? Yang penting Selat Hormuz tetap dipegang oleh Iran. Tidak, Mas, karena Lebanon itu benteng keamanannya Iran. Oke. Lebanon, Hizbullah itu pagarnya Iran agar Israel tidak melakukan serangan daerah kepada Iran. Maka bisa dikatakan Lebanon, Hizbullah itu hidup matinya Iran, dan dia tidak akan pernah bisa memisahkan antara Hormuz dengan Lebanon. Apalagi kita mengetahui Hormuz itu sekarang menjadi betul-betul leverage yang bisa diberikan dari Iran kepada Amerika Serikat. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya perundingan yang ada sekarang yang masuk di Swiss itu, ini yang prioritas akan dibahas itu justru Lebanon, bukan Hormuz gitu. Ini membuktikan Mas Yasser, masalah Lebanon, Hizbullah, Hormuz dan Iran itu tidak bisa dan Israel tidak bisa dilepaskan dari Iran. Dan menurut saya ini akan menjadi alat tekanan bagi Iran kepada Amerika Serikat agar betul-betul bisa menjinakkan Netanyahu. Karena kalau ini gagal, kalau ini skenario yang tidak dilakukan atau tidak berhasil, maka bukan tidak mungkin eskalasi akan kembali terjadi. Walaupun memang bukan perang skala besar, Mas Yasser. Karena Iran ini juga dilema. Dia kalau ingin perang besar ini juga nanti harga energi, harga ekonomi global akan naik. Tetapi maksudnya kalau dia melunak, tidak melakukan balasan, dia dianggap lemah sama Israel, sama Amerika Serikat. Yang itu justru akan menjadi alat tekanan kepada Teheran gitu. Jadi menurut saya ini akan terjadi negosiasinya ialah memfokuskan agar Israel tidak melakukan betul-betul serangan yang sangat besar kepada Lebanon. Minimal
selemah-lemah imannya yang terjadi di negosiasi ini sekarang Mas Yasir, intensitas serangan yang dilakukan Israel itu sudah harus benar-benar sudah berkurang dan kemudian dilokalisir untuk tidak melakukan pencaplokan daerah-daerah baru di wilayah Libanon. Menurut saya seperti itu Mas Yasir. Kalau terakhir ke Mbak Fauzia, jadi menurut Anda singkat saja exit strategis dari kedua belah pihak untuk negosiasi ini dan dalam perang ini akan seperti apa? Satu, tentu saja kita lihat bahwa JD Vance saat ini sudah jelas begitu ya stance-nya, dia ingin Amerika Serikat dalam konteks ini segera keluar begitu dari konflik ini, yang artinya berbagai konsesi yang sudah dijanjikan oleh Amerika Serikat untuk Iran merupakan sebenarnya poin di mana memang Amerika Serikat ingin keluar segera dari perang ini. Yang kedua, dari Iran sendiri tentu tidak bisa hanya mengandalkan Selat Hormuz untuk menjadi leverage, yang artinya buka tutup ini juga dibandingkan dengan leverage konsesi yang akan diberikan oleh Amerika Serikat berupa 300 billion US dollar, berupa 24 billion bantuan yang diberikan secara langsung untuk mengganti kerugian perang. Ini menurut saya adalah angka yang cukup luar biasa jika digunakan untuk menjadi pengganti dari buka tutupnya Selat Hormuz. Jadi menurut saya dari poin Iran dan Amerika Serikat sendiri nantinya di Burgenstock di Swiss akan lebih banyak bicara tentang secara teknis Mas. Karena kalau kita bicara tentang Hormuz, tentang Lebanon memang di dalam MOU poinnya belum konkret Mas. Sehingga dibicarakan nanti saya rasa akan keluar dengan angka-angka dan juga mekanisme yang lebih konkret. Baik, kita nantikan ya seperti apa poin-poin yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak di perjanjian yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss. Terima kasih Bang Pizarro, terima kasih Mbak Fauzia Cempaka telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.